Ami diam-diam berlari ke rumah sahabatnya, berteriak di depan sahabatnya Ana, lalu melepaskan celananya. Yang membuat Ana semakin terkejut adalah bagian kemaluan Linda tiba-tiba tumbuh lonceng di sana. Ini membuat Ana tercengang. Agar meyakinkan dirinya tidak sedang bermimpi, Ana memukul keras lonceng itu. Melihat Ami yang kesakitan, Ana akhirnya yakin ini adalah nyata. Tapi dia tidak merasa ini hal buruk. Sebaliknya dia menghibur Ami. Kamu bisa menjadi pria dan wanita, dan dia bisa leluasa berhubungan. Melihat sahabat tidak berguna ini, Ami tahu dia harus menghadapi ini sendirian. Dia mendatangi sebuah rumah sakit tanpa pendaftaran dan dia langsung ke klinik spesialis. Lalu langsung melepaskan celananya di depan dokter. Ketika dokter melihat kemaluannya, dokter itu mematung. Dia pergi keluar dan menyiramkan air panas ke wajahnya. Kemudian dokter itu kembali. Ami langsung melompat, memegang erat tangan dokter, memintanya menyelamatkan nyawanya. Dia memohon agar defektor memotongnya. Tapi dokter merasa lonceng di tubuh Ami ini tidak akan mempengaruhi apapun, tidak perlu dipotong. Tapi Ami merasa tidak nyaman. Dokter tahu apa alasannya. Dia meminta Ami pergi ke toilet, membimbingnya dari luar, membantunya mengatasi masalah ini. Akhirnya Ami merasa lega. Kemudian dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya menjadi seorang pria. Malam harinya ketika dia datang ke rumah Ana, melihat rok pendek Ana, kaki putih yang menjulang tinggi dan lurus. Tangannya mulai merasa gelisah. Ini membuat Ana terkejut. Dia menghindari Ami dan menyelinap pergi. Setelah memiliki lonceng ini, itu masih memiliki dampak besar pada kehidupan Ami. Karena kelebihan testosteron, kerangkanya semakin besar. Semua celana dalamnya tidak bisa dipakai. Terpaksa dia memakai celana dalam peninggalan mantan suaminya. Tulangnya semakin tebal. Yang lebih parah adalah dia terkadang memakai celana dan lupa dia memiliki lonceng. Dengan kuat menjepit loncengnya, baik bersepeda atau berjalan kaki. Karena lonceng itu, dia menjadi gelisah dan aneh. Hal baiknya adalah Ami adalah seorang insinyur. Awalnya, insinyur wanita di lokasi konstruksi tidak populer. Tapi sekarang dia seperti pria. Seketika pemikirannya lebih fleksibel, menyelesaikan masalah dengan profesional, bergaul dengan rekan kerja, semakin berani dan ceria, bersikap lebih terbuka. Tidak hanya itu, kekuatannya juga meningkat, dapat dengan mudah menggendong 2 anak. Tapi bagi dia, hal yang paling sulit adalah memecahkan kesepian untuk bayi kecil ini. Tapi tak lama kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang bisa membantunya. Ami berganti pakaian pria. Ketika perusahaan kosong, kencing sepuasnya di toilet pria. Sementara dia terpesona. Satpam wanita perusahaan datang untuk memeriksa situasi, dan dia melihat lonceng Ami. Melihat ini, hati kecil penjaga keamanan itu terkejut. Seketika dia pingsan. Ami terpaksa membawa petugas wanita itu kembali ke kantor. Saat dia sadar kembali, Ami menceritakan semuanya tentang lonceng yang tiba-tiba ada di tubuhnya. Anehnya, petugas keamanan wanita itu menerimanya. Dia bahkan tidak terkejut. Tidak hanya itu, dia juga berkata pada Ami, kalau dia adalah seorang perawan tua, dia ingin merasakan pengalaman berhubungan. Setelah keduanya berhubungan, mereka sangat puas. Keesokan harinya, Ami pergi ke studio yoga mencari Ana. Karena wanita di studio yoga semuanya sangat seksi, membuat loncengnya langsung berbunyi. Ami yang tergoda terpaksa menggosokkan tubuhnya ke dinding. Sampai Ana muncul, buru-buru menarik Ami keluar dari studio yoga. Tapi perlahan-lahan, Ami mulai menerima keadaan ini. Dia bisa berdiri dan buang air kecil secara alami. Dia mulai terbiasa dengan ini semua. Ami tidak hanya membeli banyak pakaian pria untuk pemeriksaan diri. Dia sangat mengerti. Ketika sendirian di tengah malam, dia sering bersandar di kepala tempat tidur, membayangkan beberapa wanita seksi, lalu tidur dengan nyaman. Saat bangun banyak tisu yang akan berserak di atas lantai. Apalagi yang ingin dilakukan wanita ini? Memikirkan mantan suaminya yang bajingan. Ami memikirkan sebuah rencana. Dia sengaja memakai rok sutra hitam pendek, mengajak mantannya minum, terus menggoda mantan suaminya. Membuat mantan suami berpikir bahwa mereka bisa rujuk kembali. Tepat ketika suasana semakin panas, Ami memutar pinggangnya, lepaskan rok dan satu atasan, membiarkan mantannya melihat loncengnya. Melihat mantan suaminya pingsan, Ami merasa sangat puas. Ami pergi setelah meninggalkan surat untuk mantan suaminya. Isi surat itu membuat mantan suaminya terdiam. Dia sangat pintar. Ternyata dia membandingkan lonceng mereka berdua.
Seketika mantan suaminya merasa malu. Setelah itu, setiap kali mantan suaminya datang melihat anaknya, dia harus mendandani dirinya dengan 3 lapis pakaian. Dan pandangan Ami terhadapnya membuat dia menjadi penurut. Dia pergi ke rumah sakit lagi. Dokter dengan bersemangat memberitahu Ami, karena dia bisa menghadapi dirinya sendiri sekarang. Estrogen dan estrogen meledak di tubuhnya. Tubuhnya semakin membaik. Dokter mendorong Ami untuk terus berusaha. Dia juga memperlihatkan kisah pasiennya di masa lalu, menunjukkan pada Ami. Sejak saat itu, Amy telah banyak berubah. Kepribadiannya yang manis juga menarik perhatian rekan-rekan pria. Di lokasi konstruksi, dia melihat rekannya akan tertimpa pohon yang tumbang. Seketika Ami langsung terbang, memeluk rekannya dan menghindari kecelakaan fatal. Seorang pahlawan menyelamatkan pria itu. Melihat rekan pria Jack yang ditekan olehnya, tenda kecil Ami sudah disanggah lagi. Jack yang hidupnya diselamatkan oleh Ami. Rupanya dia tertarik pada Ami. Melihat Ami duduk dan makan sendirian, dia kemudian memberinya perhatian. Setelah menggobrol sebentar dengan Ami, dia juga mengajak Ami makan malam. Ami baru menyadari, ternyata Jack yang membosankan cukup menarik. Dia senang bisa mengobrol bersamanya, tapi meskipun dia menyukai Jack, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Jadi saat wajah Jack perlahan mendekati Ami yang sadar, langsung menolaknya. Jika tidak membereskan lonceng ini, maka dia tidak bisa jatuh cinta secara normal. Jadi Ami ingin mematahkannya dengan manual. Dia terus menghibur dirinya sendiri di rumah. Ini bukan masalah besar, ini hanya hal kecil. Dia menarik dengan keras. Dia sendiri hampir mati. Masalah ini belum beres. Jack mengajaknya bertemu lagi. Kali ini kencan mereka berjalan lancar. Jack merasa mereka sangat cocok. Dia memalingkan wajahnya ke Ami lagi. Meskipun Ami juga sangat ingin menciumnya, tapi kali ini Jack masih saja gagal. Jika masih seperti ini, dia akan kehilangan cinta sejatinya. Ami datang ke rumah sakit, memberitahu dokter bahwa dia tidak menginginkan lonceng ini. Dia ingin menjalani operasi untuk memotong benda ini, tapi dokter berkata operasi itu berisiko. Benda ini sehat dan tidak perlu dikeluarkan sama sekali. Ami yang frustasi mengambil pisau di meja dokter. Dia ingin memotongnya sendiri. Dokter berusaha merebut kembali guntingnya, lalu memeluk Ami, menghibur Ami dan meminta dia mengakui keadaannya. Jack pasti akan menerimanya. Masalah sudah menjadi seperti ini. Dia hanya bisa melihat apakah Jack benar-benar mencintainya. Di malam hari, Ami dan Jack bertemu di rooftop. Dia berada di depan Jack, melepaskan bajunya. Jack tidak mengerti mengapa Ami terlihat begitu bersemangat. Tepat ketika Ami hendak memamerkan loncengnya, petir menyambar di langit. Sudah terlambat untuk mengatakan, dia telah mendapatkan tubuhnya kembali. Dia merasa sangat senang. Di bawah derasnya hujan, mereka mulai berciuman. Setelah Ami dan Jack berpacaran, dua orang yang bercerai membawa anak mereka masing-masing, tinggal bersama. Setiap hari di rumah penuh dengan canda tawa. Suatu pagi bel pintu berbunyi. Ami membuka pintu. Wanita ini tampak familiar. Ternyata dia adalah petugas keamanan itu. Ami langsung teringat hal-hal yang dia lakukan bersamanya. Dan saat ini petugas juga membawa seorang bayi, lalu memberitahu Ami, kita memiliki seorang anak. Entah anak ini akan memanggil Ami ayah atau ibu. Kemudian jika Anda menyadari saat bangun Anda telah berubah, apa yang akan Anda lakukan pertama kali?